Menantu Super. Bab 4941-4950. Bab 4941, menangkap kura-kura di dalam toples. Iya nih. Perintahkan pasukan untuk memobilisasi 50.000 tentara lagi dan mengumpulkan seluruh pasukan. Lebih 50.000 tentara. Sang tetua tersenyum, Han Sanqian adalah orang yang memiliki banyak tipu daya dan sifat mencurigakan. Jika pasukan penyerang garis depan kita tiba-tiba memobilisasi sejumlah besar tentara, pergi ke utara kota mungkin menimbulkan kecurigaan Han Sanqian karena penangguhan atau melemahnya serangan. Selain itu, pasukan penyerang garis depan telah bertempur begitu lama, dan mereka sedikit lelah. Oleh karena itu, misi seperti menyerang kota, mari kita serahkan kepada pasukan cadangan yang lebih energik. Setelah mendengar penjelasan ini, semua orang memuji, yang lebih tua masih bijaksana. Rencana ini memang lebih lengkap. VODTW. L. Saya menunggu kekaguman. Silakan, saya menunggu kabar baik Anda. Penatua itu dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya. Iya. Kedua kroni tersebut langsung menerima perintah tersebut dan langsung memimpin pasukan. Melihat kroni-kroninya pergi, si tetua menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan bawahannya memang benar, setelah berhari-hari, akhirnya kami menunggu saat kritis ketika semuanya berbalik. Oh, ngomong-ngomong. Sang tetua tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang orang kepercayaan lain di sebelahnya, pergi dan beritahu pasukan elit yang memasuki kota dan beritahu mereka bahwa jika ada kecelakaan selama pertempuran, minta mereka semua ke kain di tubuhmu akan hancur, dan kamu tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Penatua khawatir Han Sanqian telah mengambil kain yang kita kenakan untuk menahan hawa dingin. Penatua mengangguk, ya, ini adalah cara yang efektif untuk melawan hawa dingin yang ekstrim. Han, inilah kekurangan Sanqian. Kami tidak dapat mengiriminya perbekalan apapun. Elder, Anda benar-benar berhati-hati. Kami akan langsung memasuki pertempuran ini. Saya khawatir Han Sanqian belum bereaksi. Kami telah masuk ke kota dan melakukan serangan dingin yang ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dapat dilakukan Han Sanqian untuk melawan kami? Penatua tersenyum dan berkata, hati-hati dengan 10.000 tahun kapal. Saat menghadapi musuh seperti itu, lebih baik berhati-hati. Ya, bawahanku akan segera memberitahu mereka sekarang. Kali ini, si tetua akhirnya menunjukkan senyuman puas dan tipis. Mengumpulkan pasukan selama 1000 hari dan mengerahkannya untuk sementara waktu. Kota Yetian telah memelihara mata-mata selama bertahun-tahun. Selama masa damai dan stabilitas normal, mereka tidak ada gunanya. Mereka hanya dapat menyebarkan beberapa informasi pengawasan. Faktanya, sekarang harganya sangat tinggi. Namun hari ini, di momen kritis ini, atau dengan kata lain, di hari kebuntuan ini, yang memecahkan kebekuan justru adalah tim dengan kinerja biaya terendah di hari kerja. Dalam 1/4 jam, 50.000 elit baru terpilih telah langsung menuju ke utara kota Yetian. Pemimpinnya adalah 2 orang kepercayaan terdekat dari sesepuh, komandan di sebelah kiri disebut Turin, dan komandan di sebelah kanan disebut Duyan. Kedua pasukan itu diam-diam telah tiba di lokasi spesifik di utara kota yang ditunjukkan oleh laporan rahasia. Tempat ini terletak di sudut barat laut, tidak dapat diakses, dan karena tembok kota, sulit untuk melihat pasukan frontal. Waktunya akan segera tiba. Dulin berkata dengan lembut, tunggu sebentar, dan ketika celah terbuka, aku akan memimpin pasukan kiri untuk pergi dulu. Persetan, Paman, pasukan kanan akan pergi dulu. Duyan berkata tidak puas. Pada saat ini, menerobos pertahanan kota jelas merupakan hal yang baik. Bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran terpenting untuk mencapai kemenangan terobosan di seluruh pertempuran, dan ini adalah kemenangan pertama. Sial, saudaraku, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun di depan yang lebih tua, ada apa? Kata Turin tertekan. Jika tidak, biarkan pasukan kananku pergi dulu, kata Duyan. Tentu saja, Turin tidak bisa memberikan semua pujian kepada pasukan kanan. Setelah memikirkannya, dia berpikir sejenak, ayo kita lakukan. Sial, pasukan kiri dan kanan akan diintegrasikan satu sama lain, jadi tidak ada seorang pun akan menderita.
Satukan mereka bersama-sama dan buru-buru masuk ketika saatnya tiba. Komando. Apakah orang-orang Anda mendengarkan saya atau Anda? Berhenti bicara omong kosong. Meskipun menurut aturan kami, tentara kiri adalah kekuatan utama dan tentara kanan adalah kekuatan tambahan. Namun, pasukan depan seperti menyerbu ke dalam pertempuran juga dilakukan oleh pasukan yang tepat. Saya akan melakukannya terlebih dahulu. Ayo, jika Anda ingin sesuatu yang panas, mintalah orang-orang Anda untuk segera mengikuti saya. Turin tidak bisa berkata-kata. Tapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Duyan memang merupakan aturan normal dari staf mereka, dan tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, jika Duyan ingin melakukan ini dengan paksa, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghentikannya. Memikirkan hal ini, dia sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain berkata tanpa berkata-kata, "Oke, saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda. Pasukan yang tepat akan pergi duluan. Namun, saya memperingatkan Anda, kamu tentara kanan benar-benar bodoh. Kamu harus cepat, kalau tidak aku tidak akan menyalahkanmu karena menendangmu dari belakang." Duyan terkekeh, mengambil keuntungan dari situasi ini dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan verbal, tetapi hampir di saat ini, suara-suara aneh tiba-tiba terdengar dari tembok kota. Keduanya sangat gembira. Mereka tahu betul bahwa mata-mata dari kotalah yang datang untuk membantu mereka membuka celah. Bab 4942, terlalu lambat untuk memasuki kota. Benar saja, setelah beberapa saat, tanah di tembok kota terkelupas, dan celah selebar 2 orang pun tampak. Duyan melambaikan tangannya, dan beberapa tentara segera melangkah maju untuk membantu membelah tembok. Ledakan. Setelah beberapa saat, sebuah lubang akhirnya dibobol secara paksa di suatu tempat di tembok kota. Lubang tersebut tidak terlalu lebar dan tidak terlalu besar. M. Fort. L. Huya dan beberapa saudaranya menggunakan banyak alat untuk membongkar paksa ini. Bawahanku Huya telah bertemu dengan kedua komandan itu dan membuat mereka menunggu lama. Begitu Huya melihat kedua komandan itu di luar, dia langsung membungkuk hormat, meskipun tembok kota ini memang terbuat dari lumpur dengan struktur yang sangat biasa, tetapi tembok bagian bawah juga merupakan tembok, dan bawahan saya serta yang lainnya telah menggali sejak lama, dan mereka juga mencuri peta dari istana tuan kota, dan menemukan bahwa itu pada awalnya dimaksudkan sebagai lubang anjing, tetapi celahnya yang diblokir secara paksa kemudian mudah untuk ditembus. Kedua komandan di kanan dan kiri jelas tidak peduli dengan alasan ini. Bagaimanapun, mereka bisa memahaminya. Duyan adalah orang pertama yang berbicara, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Jika Anda dapat membukakan celah untuk kami, itu akan dianggap sangat luar biasa. Tunggu kami. Kami menang kali ini. Saya akan menjelaskan kontribusi Anda kepada para tetua. Terima kasih, Komandan. Tanpa basa-basi lagi, ayo kirim pasukan masuk cepat. Ayo. Duyan tidak bisa menunggu lama. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan pasukan. Segera masuk. Untuk sesaat, pasukan di sebelah kanan berkerumun seperti lebah melihat nektar. Meski lorongnya sempit, ia tidak bisa menahan perintah untuk menyerang dengan kecepatan penuh. Turin menekan kegelisahannya. Meski pasukan kanan sebenarnya bergerak cukup cepat, di mata Turin, pasukan itu masih terlalu lambat. Ia berharap bisa menyerbu saat itu juga. Brengsek, cepat, desak Turin dengan tegas. Namun jika 50.000 orang dibelah dua, maka akan terdapat 25.000 orang di satu sisi. Hanya 2 atau 3 orang yang dapat melewati bukaan tersebut dalam satu waktu. Tidak peduli seberapa cepatnya, itu tetap memerlukan waktu. Tidak peduli seberapa keras dia menekan, kecepatan masuknya masih belum cukup, cepatlah maju. Yang terpenting setelah masuk beberapa menit, kecepatannya tidak hanya tidak meningkat sama sekali, tapi juga melambat. Sialan, Duyan, orang-orang di pasukan kananmu membuat masalah. Mengapa kecepatannya semakin lambat? Turin tidak tahan lagi. Duyan bahkan tidak memikirkannya dan balas berteriak, "Persetan, Turin, kamu hanya mencoba membodohi dirimu sendiri di sini. Kamu tidak bisa melihat seberapa besar lubangnya. Tidak peduli seberapa cepat kamu melaju, seberapa cepat kamu bisa melaju. Faktanya, dibandingkan dengan Duyan yang cemas ketika dia bangun,
Tetapi ada beberapa hal yang dia tidak bisa hanya mengandalkan rasa cemasnya. Pembukaan terowongan ini awalnya tidak besar, tapi akan penuh sesak karena kemajuannya. Bahkan dia, komandan di sebelah kanan, tidak tahu seberapa ramai bagian depannya. Turin dimarahi, tapi dia tidak punya cara untuk membalas. Lagi pula, mereka tidak salah memarahinya. Situasi ini tepat di depannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain khawatir. Sial, ini seperti orang tua yang kencing, setetes demi setetes, setetes demi setetes. Ketika 50.000 orang dan kudaku memasuki kota, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dilihat dari kecepatan perjalanan saat ini, jika kita mau. Dibutuhkan setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan pasukan berkekuatan 50.000 orang yang memasuki kota. Pada jam ini, efek dari serangan mendadak sudah hampir hilang. Lagi pula, apalagi seseorang dengan otak yang sangat bagus seperti Han Sanqian, kamu bisa bereaksi meski kamu adalah seorang jenderal berotak babi di dalam. Kemarilah. Sialan, Huya, bisakah kamu mendengarku? Meski temboknya tidak tebal, orang-orang yang berbaris menuju kota cukup tenang, namun yang tak berdaya adalah dia tidak berani berteriak terlalu keras. Dia berteriak keras, tapi Huya sepertinya tidak mendengarnya, yang membuat Turin semakin tertekan. Tepat ketika dia tidak tahu apakah harus terus berteriak, tiba-tiba, suara Huya terdengar, "Komandan, apa perintahmu?" Turin tiba-tiba menjadi energi dan berkata dengan cepat, "Apa yang terjadi dengan barisan di depan? Apakah semakin lambat? Dan lebih lambat? Komandan, ada terlalu banyak orang. Saat ini. Sial." Turin tahu pasti ada penghalang di depan, ini bukan pilihan. Tidak bisakah kita memikirkan cara lain untuk membuat lubang yang lebih besar? Ayo segera masuk. Setelah mengatakan itu, dia mendengarkan baik-baik jawaban Huya, tapi yang membuatnya sedikit tertekan adalah Huya tidak langsung menjawab. Sebaliknya, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak. Keras, tidak. Mengerikan. Bab 4943 Kemana kamu pergi? Mendengar hal itu, sesaat jantung Turin terasa berdebar-debar. Ini akan menjadi momen kritis bagi pasukan untuk memasuki kota. Jika ada kecelakaan, apa-apaan ini? Ada apa? Duyan juga mendengar suara di dalam dan mau tak mau menoleh dengan gugup sejenak. Dua panglima tertinggi, kami. Kami sepertinya telah ketahuan. Kami tidak punya banyak waktu untuk memasuki kota. Mendengar ini, Duyan dan Turin saling berpandangan. Lainnya dengan putus asa. Jika jumlah orang yang memasuki kota tidak cukup banyak, maka serangan mendadak ini tidak akan mempunyai arti praktis, karena akan segera ditumpas oleh musuh. Jadi, mereka harus menarik lebih banyak orang secepat mungkin. Tapi lorong kecil ini sekarang. Sial, hampir selesai sekarang, apakah akan hilang tiba-tiba seperti ini? Sial, bagaimana mungkin ada orang yang mau melakukan ini? Mereka berdua sangat tertekan. Apalagi mereka, untuk akibat seperti itu, meskipun itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Dua panglima tertinggi, menurutku tidak akan memakan waktu paling lama 1/4 jam sebelum musuh mengumpulkan pasukannya. Aku khawatir kita akan terlambat. Di dalam, kata-kata Huya seperti menyisipkan pisau lain ke dalam hati mereka. Turin sangat cemas, tetapi ketika dia bingung, Duyan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berjalan ke dinding dan berkata ke arah dalam, Huya, dengan kekuatan pasukan kita saat ini, jika musuh datang mengepung kita, kita mungkin dikalahkan. Ini masalah kecil di mana kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Para tetua saat itu. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi padamu? Han Sanqian pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Huya terdiam. Jelas, dia juga harus tahu konsekuensi dari ini. Bagaimanapun, mereka benar-benar terekspos kali ini. Apakah kamu ingin hidup? Duyan bertanya. Huya buru-buru menjawab, Komandan, bawahanmu tidak takut mati, tapi jika kamu membiarkan mereka mati seperti ini tanpa melakukan apapun, ya, bawahan saya benar-benar tidak mau melakukannya. Duyan tersenyum. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau saya menunjukkan jalan yang jelas? Mendengar ini, tidak hanya Huya di dalam yang sangat bersemangat, tetapi bahkan Dulin pun benar-benar tertarik.
Dia menatap Duyan dengan penuh semangat, bertanya-tanya ide apa yang muncul dari orang ini. Kuda bergegas mendekat dan membukakan gerbang di utara kota untukku. Sekarang ada 1 atau 2 ribu orang yang masuk. Mereka seharusnya cukup bagimu untuk menyerang gerbang kota dan bertahan sebentar. Selama pasukan lanjutan kita datang tepat waktu, segalanya akan berbalik. Mendengar penjelasan Duyan, Dulin langsung senang dan menepuk pundaknya. Oke, Duyan, kamu punya banyak trik di lenganmu. Huya, metode ini bisa dilakukan. Kamu masih bisa maju perlahan melalui terowongan di bawah, dan sejumlah besar pasukan utama juga bisa masuk langsung dari gerbang kota. Bahkan jika musuh mengirim pasukan untuk mengepung dan menekan mereka, mereka masih bisa memaksa masuk dengan begitu banyak orang. Ini jelas sebuah tipuan. Bawahanku berpikir itu mungkin. Dengan cara ini, kita memang punya waktu untuk menyelesaikan perjalanan sebelum musuh mengepung kita. Huya juga berkata dengan semangat. Kalau begitu, Huya, tolong bertindak cepat. Ingat, bergerak cepat. Kita harus membuka celah baru dan lebih besar sebelum musuh mengepung kita. Ya. Huya di dalam merespons dengan suara, dan kemudian tidak ada gerakan. Turin melirik Duyan, pertama-tama kami akan mengirim pasukan besar ke gerbang kota untuk siap menyerbu kapan saja. Kita tidak punya banyak waktu. Duyan mengangguk, oke, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak cepat menuju gerbang utara kota. Di saat yang hampir bersamaan, suara pertempuran sengit terdengar dari gerbang utara. Bala bantuan datang. Huya meraung keras. Duyan dan Duling pun melambaikan tangan dan memerintahkan seluruh prajurit untuk langsung mengangkat senjatanya, siap bersaing dengan musuh untuk mendapatkan waktu. Hanya ada tembok antara kedua sisi. Bab 4944 apa ini? Bunuh. Di dalam, terdengar suara gemuruh pembunuhan. Situasinya kacau, dan hanya mendengar teriakan pembunuhan di dalam saja sudah cukup membuat telapak tangan berkeringat, membuat seseorang merasa sangat gugup untuk beberapa saat. Huya, berusahalah sekuat tenaga untuk segera membuka pintunya. Teriak Turin dengan lantang. Selama gerbang kota bisa dibuka, tentara bisa turun dan membunuh kota dalam sekejap, dan masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan semua krisis. Foto. Aduh. Yan sudah mempersiapkan sesuatu, siap untuk masuk kapan saja, saudaraku. Begitu pintu terbuka, kalian semua bergegas masuk dulu tanpa ragu-ragu. Ketika pintu terbuka, tidak perlu menunggu. Artinya semuanya stabil. Bagaimanapun, pihak lain dapat menutup pintu kapan saja. Oleh karena itu, membuka pintu hanyalah sebuah peluang. Yang harus dilakukan setiap orang adalah memanfaatkan peluang ini dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, seberapa cepat Anda terburu-buru adalah hal terpenting untuk memanfaatkan peluang. Ya. Semua orang menjawab serempak. Buka pintunya. Terdengar suara gemuruh keras dari dalam, dan kemudian, saat pintu berderit, hati orang-orang di Turin terangkat ke tenggorokan. Ayo ayo. Komandan, cepat masuk. Terdengar suara gemuruh dari dalam, dan detik berikutnya, terdengar ledakan, dan seluruh pintu langsung terbuka. Saudaraku, cepatlah untukku. Kesempatan tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Dalam situasi saat ini, mereka secara alami harus meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tiba-tiba, seluruh pasukan kiri dan kanan menyerbu masuk seperti air laut yang ganas. Bunuh. Melihat sejumlah besar tentara telah menyerbu masuk, Duling dan Duyan juga saling memandang, dan detik berikutnya, mereka mengikuti pasukan. Namun, begitu kedua orang itu bergegas ke gerbang kota, mereka tercengang. Di depan. Tidak ada yang disebut pasukan musuh yang menekan di depan, dan bahkan hanya ada selusin atau 20 pasukan musuh yang berdiri di kedua sisi. Sepertinya mereka membuka pintu. Dan ketika dia melihat ke atas lagi, di depannya sangat gelap sehingga tidak jelas apa yang terjadi di dalam. Hal ini membuat Turin dan yang lainnya merasa tidak enak. Kalian pasti tahu kalau kota Yetian saat ini terang benderang, jadi begitu gerbang kota dibuka, secara teori hanya ada cahaya dari depan. Bagaimana bisa kegelapan lebih dalam dan tidak terlihat? Akhir. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang aneh dengan bau di sini?
Tidak masalah jika Anda tidak mengatakannya. Setelah membicarakannya, Duyan benar-benar dapat dengan jelas merasakan sedikit bau busuk datang langsung ke tubuhnya. Wajahnya, yang membuatnya merasa sedikit gelisah untuk beberapa saat. Mual dan mual. Apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, di mana prajurit kita? Dalam kegelapan, meski mereka tidak bisa melihat prajuritnya, setidaknya mereka bisa merasakannya. Lagi pula, perasaan memiliki satu orang yang berdiri di samping Anda benar-benar berbeda dengan perasaan memiliki ratusan orang yang berdiri di samping Anda. Turin merasa tidak memiliki banyak orang di sekitar Anda. Duyan tidak berani mengabaikannya, dan ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung menyatukan tangannya, dan api tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan adanya api tersebut, kegelapan di dalam gerbang kota langsung sirna. Meski tidak terlalu terang, namun hampir tidak mungkin untuk melihat keadaan sekitar dengan jelas. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Huya dan sekelompok lebih dari selusin tentara musuh yang berdiri di kedua sisi gerbang kota tadi telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan sekelompok dari mereka yang berkerumun di lorong gerbang kota. Hampir pada saat itu, Turin tiba-tiba meraih tangannya yang memegang obor dan mencoba menggerakkannya ke arah depan. Duyan, apa itu? Duling menunjuk ke depan dan berteriak ngeri. Duyan buru-buru menuju apa yang diharapkan Turin. Melihat hal tersebut, bahkan ia mulai meragukan hidupnya. Di depan mereka, di bawah pantulan cahaya api, samar-samar mereka bisa melihat garis besar, tapi untuk sementara, mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Hei, kenapa benda ini begitu aneh? Duyan mengerutkan kening, sepertinya lorong yang dibuat khusus. Tapi kenapa semakin gelap saat kamu masuk? Keduanya bingung untuk beberapa saat. Aku tidak bisa, aku tidak tahu apa yang ada di depanku. Tapi semakin banyak tentara yang menuju ke dalam tanpa ada tanggapan suara. Mereka berdua menatapku, dan aku melihatmu, dan untuk sesaat mereka benar-benar terdiam. Kehilangan, tapi intuisi mereka memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah kamu merasa bahwa ini sepertinya pernah terlihat di suatu tempat sebelumnya? Dulin tiba-tiba teringat sesuatu. Duyan mengerutkan kening. Dengan pengingat ini, dia sepertinya teringat sesuatu, maksudmu. Rompi Turin berkeringat, apakah kamu masih ingat parit di medan perang pertama? Bab 4945 Harimau Jahat Makan. Parit. Meskipun hal itu bukanlah sesuatu yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka, hal itu jelas merupakan sesuatu yang sangat mengesankan bagi mereka. Terutama mulut yang menelan di tengah parit, mulut si pelahap kejahatan, benda itu hanyalah mesin pencernaan yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulang. Setelah banyak orang jatuh ke dalam mulutnya, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Mungkinkah mulut besar aneh di depanku ini adalah mulut Taoti of Evil? Ketika mereka memikirkan hal ini, kedua orang itu gemetar hampir pada saat yang bersamaan. Jika ini adalah mulut Taoti of Evil, maka mereka sialan. Dengan gerbang kota terbuka lebar, tentara yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan semuanya memasuki mulut Taoti of Evil. Kerugiannya sungguh keterlaluan. VODT. Lapa. Maksudnya memasukkan domba ke dalam mulut harimau. Tidak, itu tidak mungkin benar. Kuharap tidak, tapi semakin hati-hati kamu melihatnya, semakin terlihat seperti itu. Dilihat. Dari busurnya dan satu-satunya pemandangan, benda di depanmu memang seharusnya menjadi Taoti of Evil. Mulut besar tidak diragukan lagi. Namun, keduanya sedikit enggan mengakui fakta yang ada di hadapan mereka. Lagi pula, ini setara dengan mengakui bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan bodoh. Mereka telah membunuh orang-orang mereka hidup-hidup tanpa menggunakan satu pukulan pun. Jebakan yang dipasang oleh pihak lain. Tahukah Anda, 100.000 orang ini adalah elit di antara elit, kalaupun diseret keluar untuk berperang, pasti akan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Namun kini, hal itu telah terbuang sia-sia, dan tidak ada yang mau menerima akibat seperti itu. Sangat disayangkan bahwa semakin Anda tidak mau menerima sesuatu, dia akan terus menamparkan Anda di depan Anda untuk memberitahu Anda bahwa ini benar dan Anda harus menerimanya. Bas. Terdengar sedikit suara tenggorokan seperti ada yang sedang mengatur tenggorokannya atau tiba-tiba batuk berdahak, tapi itu tidak penting.
Yang penting suara-suara itu sebenarnya menandakan dari samping bahwa benda yang ada di hadapannya itu bukan. Selain itu benar-benar mulut besar dari mulut kejahatan yang rakus. Kami jatuh ke dalam jebakan. Keduanya saling memandang dan akhirnya sadar. Mundur. Mereka berdua berteriak hampir bersamaan, dan kemudian memimpin tentara mereka untuk mundur langsung ke luar kota. Di atas tembok kota, Huya melihat situasi di bawah dan tanpa sadar ingin mengejarnya. Hai Jin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saudara Huya, jangan mengejar bandit malang." Huya mengerutkan kening, jika kita membiarkan mereka kembali, pihak lain akan segera tahu apa yang terjadi di kota Yetian. Saya khawatir. Kau khawatir? Balas dendamnya akan datang lebih hebat lagi kan? Tanya Hai Jin. Huya mengangguk, lawan pasti akan merebut kota Yetian, jadi apakah itu untuk pertahanan kota atau balas dendam, mereka akan menjadi gila lain kali. Hai Jin menggelengkan kepalanya, aku tahu, tapi hal utama tentang aliansi adalah mereka sangat marah. Mengapa? Orang-orang akan meledak dengan kekuatan yang tiada taraf ketika marah, tetapi mereka juga akan kehilangan akal ketika marah. Orang-orang di sisi berlawanan benar-benar terlalu stabil, jadi pemimpin saya ingin mereka menjadi sedikit lebih bergairah. Haejin tersenyum. Huya menatap Haejin dengan heran. Meskipun dia telah mendengar banyak tentang taktik berani lawan sejak pertempuran, dia tidak pernah menyangka lawannya akan begitu berani. Kedua piring itu ditaruh di depan kaki mereka, namun mereka tidak mau memakannya, mereka justru rela mengeluarkannya untuk menghibur musuh. Gaya permainan ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, setidaknya pertarungan malam ini membuka matanya. Tanpa menggerakkan satu prajurit pun, hanya dengan beberapa strategi cerdas, pasukan lawan yang berkekuatan 100.000 orang runtuh dalam sekejap. Betapa megah dan mendominasinya hal ini. Apakah janji kita sebelumnya masih dihitung? Kata Huya. Apa? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Hai Jin tersenyum. Huya tidak berdaya, apakah dia punya pilihan? Karena pengkhianatannya, hampir 80% dari 100.000 tentara elit terbunuh atau terluka. Para petinggi pasti membencinya sampai mati. Bahkan jika dia punya 1.000 alasan, dia pasti akan mati di bawah kemarahan para tetua yang menggelegar pada akhirnya. Terlebih lagi, dengan kata lain, dia selalu hanya kapten tim mata-mata. Dua komandan yang melarikan diri sekarang adalah kroni-kroni yang lebih tua. Seseorang harus bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Bagaimana dia bisa memenangkan dua kroni berpangkat tinggi? Tentu saja, ia juga harus mengakui bahwa pertarungan Han Sanqian malam ini benar-benar memperkuat rasa percaya dirinya. Namun, aku punya syarat, kata Huya. Bab 4946 menambahkan sayap. Kondisi apa yang Anda miliki? Huya berkata, kami tidak ingin melakukan bisnis lain, dan kami tidak ingin diketahui publik. Anda juga memahami bahwa kami telah membelot dan tidak memiliki wajah untuk menghadapinya. Lihat yang lain, tetapi Anda juga dapat memahami bahwa saudara-saudara yang melakukannya. Setelah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, saya tidak ingin memulai dari awal lagi. Hai Jin tersenyum. Permintaan ini tidak terlalu sulit, oke. Apakah masih ada lagi? Saya ingin mempertahankan formasi kita. Saudaraku, saya harap semua orang akan mengikuti saya sebanyak mungkin. Tentu saja, saya juga dapat memahami bahwa Anda khawatir tentang kita. Sangat mudah untuk menimbulkan masalah jika kita tetap bersama. Namun, saya hanya bisa menjadi wakil kapten formasi kita, dan Anda akan menugaskan seseorang untuk mengelola kapten. Bagaimana menurut Anda? Secara umum, ini agak tabu. Lagi pula, siapa yang tahu apakah kamu dan yang lain akan berada di sana ketika saatnya tiba? Merencanakan apa? VDTW. Lahai. Jin tersenyum, sebenarnya, kamu juga harus tahu bahwa ini tidak mungkin sama sekali, tapi aku percaya padamu, jadi tidak apa-apa. Huya juga sedikit terkejut dengan Hai Jin yang langsung menyetujuinya. Lagi pula, hal seperti itu memang agak berlebihan, tapi dari sudut pandangnya, dia sangat ingin tinggal bersama saudara-saudaranya dan menjaga satu sama lain di lingkungan yang asing. Orang-orang seperti ini
Jika tidak ada pertanyaan lain, kamu bisa mencari pemimpin aliansi nanti. Setelah mengatakan ini, Haijin mengulurkan tangannya untuk menyatakan selamat datang. Huya ragu-ragu sejenak, lalu berpegangan tangan dengan Haijin, lalu berkata, saya mencari pemimpin aliansi karena... Jangan khawatir. Anda dapat bergabung dalam masalah ini, saya akan mengambil keputusan. Saya akan membiarkanmu menemukan pemimpin aliansi, hanya saja aku hanya ingin kamu memberitahunya bahwa kamu masih ingin melakukan pekerjaan lamamu. Pemimpinku tidak istimewa. Dia bodoh dan punya banyak uang. Yang paling penting adalah dia sangat baik kepada saudara-saudaranya. Oleh karena itu, setelah mengetahui pemikiran Anda, pemimpin pasti kami akan membuatkan rute pengembangan yang dibuat khusus untuk Anda. Faktanya, untuk orang-orang seperti Anda, pemimpin aliansi kemungkinan besar akan memberi Anda seperangkat dewa keterampilan tingkat. Huya sedikit bingung. Lagi pula, ini keluar dari mulut. Siapapun yang mendengar pernyataan tentang keterampilan tingkat dewa ini mungkin memiliki ilusi bahwa dia telah bergabung dengan organisasi MLM. Tidak heran Huya tercengang. Melihat Huya tertegun, Haijin tersenyum, satu hal yang mungkin tidak Anda mengerti adalah bahwa resimen kavaleri kami disebut Korps Beruang Kutub. Hampir semua orang di resimen sebenarnya hanyalah warga sipil Kastil Tianmo. Warga sipil Kastil Tianmo adalah kemampuan macam apa itu? Itu adalah orang yang sudah lama tertindas dan perkembangan tubuhnya tidak normal. Tapi, berapa lama? Kurang dari setengah bulan, kemampuan tempur individu seperti apa yang mereka miliki sekarang? Tentu saja, ini aku. Haijin berkata ini, jelas dengan sedikit bangga, dulu, aku hanya kapten tim tertentu, dan aku tidak mencolok. Jika aku harus menghadapi orang-orang dengan level yang lebih tinggi sepertimu, aku bukan tandinganmu. Tetapi sekarang, aku percaya bahwa meskipun kita belum bertarung satu sama lain, sebagai mata-mata, kamu bebas bertanya tentang bagaimana aku memimpin sejumlah kecil prajurit untuk mengalahkan pasukanmu. Pasukan pengepungan, kan? Ini semua diberikan oleh pemimpin aliansi kita. Dia mengajari saya bahwa saya memiliki banyak keterampilan, dan saya sangat ahli dalam segala hal. Itu berarti saya sedikit kurang memenuhi syarat dan tidak punya cukup waktu. Kalau tidak, aku bahkan tidak tahu di mana batasanku. Dalam hal ini, meskipun Huya tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi dia dapat dengan jelas melihat situasi di medan perang. Kemampuan individu resimen kavaleri memang sangat kuat. Bahkan kemunculan kecil Haijin di ruang bawah tanah dapat membuat dia tahu bahwa budidaya Haijin jauh lebih unggul dari miliknya. Oleh karena itu, upacara pertemuan ini terdengar agak sulit dipercaya, namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu masuk akal. Memikirkan hal ini, Huya merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Silakan, aku tahu kamu tergerak. Tidak perlu bersembunyi di depan kami. Kita semua adalah orang-orang yang pernah mengalami ini sebelumnya. Ketika kue di langit jatuh, reaksi kami jauh lebih berlebihan daripada reaksimu. Haijin berkata sambil tersenyum. Huya mengangguk dan hendak berbalik dan pergi, tapi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan menatap Haijin, saya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Bab 4947 Lingkaran Tertutup. Maksudku, meskipun kamu ingin merekrut pembantu, kamu juga harus menghasut kekuatan besar itu. Aku hanya punya beberapa lusin orang, jadi aku bisa membunuh mereka. Kamu masih bisa mengendalikan kami untuk menyelesaikan misi, jadi kami sepertinya tidak peduli padamu. Itu tidak penting, mengapa kamu menarik kami? Haijin tersenyum lembut, melihatnya dari sudut pandang mereka. Sudah dijelaskan sebelumnya, itu benar-benar karena mereka sendiri tidak punya cara untuk mengendalikan kelompok orang ini. Namun alasan ini tentu tidak bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Memikirkan hal ini, Haijin tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Biarkan aku menjawab pertanyaan ini. VODTW. Pada saat ini, sebuah suara melayang. Mereka berdua mendongak dan melihat Han Sanqian dengan lembut jatuh ke atas mereka berdua. Di samping. Faktanya, ketika Tuan Han merekrut orang, dia selalu memperhatikan satu hal, yaitu para prajurit harus lebih beradab daripada lebih. Han Sanqian berkata, sejak saya memasuki kota,
saya sudah tahu tentang keberadaan Anda, dan saya belum memberi tahu Anda. Saya harus mencari lokasi Anda dalam keadaan seperti itu, tetapi saya harus memuji Anda karena menyembunyikannya dengan sangat baik. Jadi, sejak saat itu, saya telah memperhatikan Anda. Sejujurnya, meskipun pasukan beruang kutub pemberani, mereka lebih seperti seekor harimau tanpa mata. Dan Anda, yang mulia, adalah mata harimau ini bagi saya. Membawa Anda masuk adalah untuk menutupi kekurangan fungsi kami, jadi Anda sangat penting. Setelah mendengar apa yang dikatakan Han Sanqian, Huya mengangguk. Pada dasarnya, alasan ini memungkinkan dia untuk menemukan nilai tertentu. Faktanya, bukankah bergabung dengan suatu tempat hanya untuk merasakan kehadirannya? Daripada sesuatu yang bisa ditiadakan untuk orang lain. Pemimpin kami jarang memuji orang lain. Saya bahkan tidak akan membual ketika memuji Anda hari ini. Anda bisa pamer ke grup kami untuk waktu yang lama, kata Haijin sambil tersenyum. Padahal, Han Sanqian ingin menerima mereka. Di satu sisi, mereka memang dibutuhkan untuk operasi malam ini. Di sisi lain, seperti yang dikatakan Han Sanqian, ia membutuhkan pasukan intelijen yang cukup. Terkadang, sesuatu yang penting kecerdasan yang unggul dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah, dan bahkan dapat berperan dalam membalikkan keadaan pada momen-momen penting tertentu. Oleh karena itu, bukan karena Han Sanqian tidak memperhatikan aspek ini, tetapi sebenarnya dia tidak memperhatikannya sebelumnya. Sekarang semuanya berbeda. Oke, jenderal yang kalah dan pembelot, apa yang harus kamu pamerkan? Kata Huya getir. Han Sanqian tersenyum dan berkata, di klan iblismu, hutan bukanlah mangsa yang kuat, jadi wajar jika burung yang baik memilih pohon untuk mati. Ikuti aku, dan aku jamin kamu akan hidup lebih dari sebelumnya, dan saya tidak akan mengatakan apapun. Hanya dalam hal pertarungan individu, saya dapat menjamin bahwa semua orang di tim eksplorasi Anda akan memiliki kinggong dan gerak kaki tingkat atas di masa depan. Selama Anda tidak bertemu dengan saya dengan tingkat kultivasi yang hampir menantang surga, tidak ada yang bisa melarikan diri jika Anda mau. Saya tidak bisa menyimpannya. Awalnya, saya juga memiliki beberapa orang yang melakukan pengintaian, tetapi dibandingkan dengan Anda, mereka jelas tidak seprofesional itu. Seperti kamu. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu untuk kecerdasan. Tentu saja, aku juga mengatakan ini. Di sini terus terang, jika suatu hari, kamu ditangkap oleh orang lain dan kamu ingin membelot ke aku, Han Sanqian, tidak akan pernah menyalahkanmu. Karena, jika kamu yang disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkanku karena tidak mengajarimu keterampilan yang cukup. Akan membiarkanmu ditangkap, jadi tanggung jawab ada di tanganku, mengerti? Kata-kata ini tidak hanya membuat Huya dan yang lainnya merasa lega, tapi juga membuat Huya melihat Han Sanqian yang berbeda. Lagi pula, pemimpin mana yang akan mengatakan hal ini kepada Anda? Tidak masalah jika Anda membelot. Bukankah ini tidak masuk akal? Apakah kamu mengerti? Han Sanqian bertanya. Huya tercengang, tapi sekarang dia menyadarinya, dan mengangguk berulang kali, saya mengerti, tapi agak sulit untuk menerimanya. Perlahan-lahan. Kamu akan menerimanya. Ngomong-ngomong, ada dua pilihan sekarang. Kamu mungkin punya untuk memilih tunggu sebentar. Han Sanqian tersenyum misterius. Huya bingung, pemimpin, apa maksudnya ini? Jangan gugup, itu semua hal baik. Ketika Han Sanqian mengatakan ini, senyum di wajahnya menjadi lebih misterius. Bab 4948 Kehilangan Rami. Salah satu pilihannya adalah kamu tetap di sini, dan aku akan mentraktirmu pertunjukan bagus, yang akan membuat darahmu mendidih. Salah satu pilihannya adalah aku akan membawamu ke tempat misterius sekarang, dan kamu bisa berlatih keras. Tentu saja, pilihan pertama sebenarnya akan mengarah ke pilihan kedua, tetapi akan sedikit lebih hidup. Huya tersenyum, apakah Anda ingin saya melihat bagaimana lawannya bergemuruh dan marah? Han Sanqian tidak menyangkalnya. Mengangguk tepat. Huya tersenyum pahit. Dia tidak tahu apakah Han Sanqian siap menguji dirinya sendiri, jadi dia tidak berani menolak secara langsung untuk sementara waktu. Semuanya, ikuti pengaturan pemimpin. Han Sanqian tertawa,
Mengetahui bahwa Huya telah salah memahami maksudnya, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir, saya tidak bermaksud menguji Anda. Hanya saja, saya hanya ingin Anda melihat betapa kejamnya pihak lain. Lagi pula, Anda juga terlibat dalam operasi ini. Huya mengangguk, saya kenal pemimpinnya, tapi saya tetap memutuskan untuk melihatnya. Oke. M. VODW. L segera. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tirai langit energi sejati muncul tepat di depan beberapa orang. Di langit, yang luar biasa ajaibnya adalah yang terpantul saat ini bukanlah pemandangan lain, melainkan pemandangan saat ini di luar kota. Huya bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa Turin dan Du Yan sedang mendekati markas musuh dengan sisa prajurit mereka. Pemimpin, ini. Huya sedikit terkejut. Meskipun benda-benda seperti tirai langit ki sejati pada dasarnya dapat digunakan oleh orang-orang dengan kultivasi yang cukup kuat, sebagian besar benda di tirai langit adalah benda-benda yang dapat dilihat atau ada dalam pikiran pengguna. Jelas, Han Sanqian tidak dapat melihatnya. Di malam hari, Bu Nei dari Tiancheng tidak dapat melihat situasi di luar, jadi tidak mungkin baginya untuk menampilkan situasi real-time di luar ke langit. Han Sanqian tersenyum tipis, tentu saja dia tahu betul kebingungan Huya. Apakah kamu lupa formasinya? Han Sanqian menjelaskan. Tentu saja aku tahu formasinya, tapi... Huya mengerutkan kening, tapi apa hubungan antara formasi itu dan kemampuan melihat keluar di langit? Kamu pikir, formasiku ditempatkan di dalam kota? Sebenarnya, aku dari formasinya bersifat eksternal, lalu saya gunakan mata formasi untuk menyelesaikan pengawasan dari luar, jadi apakah bisa dimengerti? Mendengar ini, Huya tercengang. Dia jelas tidak menyangka Han Sanqian bisa melakukan operasi semacam ini. Formasinya terungkap, sial, dia benar-benar tidak memikirkannya, karena semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa formasi itu seharusnya berada di kota. Namun, jika Han Sanqian beroperasi seperti ini, maka pemandangan yang muncul di langit dapat dimengerti. Sepertinya formasi di luar telah menjadi sistem pengawasan, dan tentu saja semuanya akan ditangkap olehnya. Dia menutup matanya. Pemimpin, langkah yang cerdas. Apa masalahnya? Aku tidak punya mata-mata profesional sebelumnya. Han Sanqian berkata sambil tersenyum, ini hanyalah solusi dari tidak adanya pilihan. Setelah mengatakan itu, beberapa orang melihat ke arah langit. Pada saat ini, Duling dan Du Yan juga melarikan diri kembali ke base camp dengan lancar karena tidak ada tentara yang mengejar. Kedua orang itu tidak berani menunda sama sekali dan bergegas menuju di dalam kamp. Terdengar gelak tawa dan gelak tawa. Yang jelas, suasana sebelumnya masih tetap dipertahankan. Bagi kebanyakan orang, pekerjaan mereka saat ini hampir hanya menunggu kabar kemenangan. Laporkan kepada kedua panglima. Turin dan Du Yan telah kembali ke kamp. Beberapa bawahan berteriak di luar tenda. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Mereka menunggu kedua komandan kembali dengan penuh kemenangan. Sekarang setelah mereka mendengarnya, wajar jika hal-hal baik datang. Namun, satu-satunya yang punya beberapa keraguan adalah ia, hanya kurang dari 1 jam sebelum mereka berangkat. Itu dilakukan begitu cepat. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kedua komandan itu adalah orang kepercayaan para tetua, jadi kemampuan mereka secara alami lebih baik daripada biasanya orang, dan mereka lebih baik daripada orang biasa. Tampaknya masuk akal untuk pergi lebih cepat. Yang lebih tua juga sedikit bingung, tetapi kebingungan ini lebih ditutupi oleh kegembiraan. Tolong cepat datang. Penatua itu berteriak dengan penuh semangat. Setelah menunggu berhari-hari, kami akhirnya mendapat kabar baik pertama. Pada saat ini, Duling dan Du Yan juga membuka tenda mereka dan masuk dengan dukungan para penjaga. Bab 4949 agak memalukan. Haha, Dulin, Du Yan, kamu layak menjadi orang kepercayaan sesepuh. Kedua bersaudara itu sangat pemberani. Kamu akan tahu jika kamu memilikinya segera setelah kamu mengambil tindakan. Sungguh kuat. Mereka langsung menyerang Yetian kota dalam waktu yang singkat. Suatu prestasi, Anda hanyalah panutan bagi generasi kami. Saya mengagumi Anda. Begitu mereka memasuki pintu,
sebelum orang lain dapat bereaksi, sekelompok rekan kerja mulai meniup kentut pelangi. Tetua itu juga tersenyum dan berdiri sendiri, yang dianggap sebagai perlakuan istimewa bagi mereka berdua. Namun, Duling dan Duyan jelas tidak punya niat untuk bahagia, malah mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap yang lebih tua sama sekali. Penatua yang bijak segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia sedikit mengernyit, sepertinya menyadari masalahnya. ODTW. Lah namun, ada begitu banyak orang, jadi dia menekan keraguan dan kegelisahan di hatinya, dan hanya memandang mereka berdua dengan ringan. Mungkin mereka berdua sudah meraih kemenangan besar dan sengaja memamerkan keahliannya di sini. Jika mereka tidak menahan amarahnya, sepertinya mereka sebagai sesepuh tidak punya akal sehat. Meskipun Duling dan Duyan menundukkan kepala, mereka berkomunikasi satu sama lain dengan mata di bawah. Dalam sekejap, kedua orang itu mencapai konsensus. Penatuaki, kami bersalah. Keduanya berkata serempak, dan detik berikutnya, mereka semua berlutut di tanah. Murid tetua itu tiba-tiba menyusut, dan firasat buruk di hatinya meningkat pesat. Sekelompok rekan kerja semuanya terdiam saat ini, dan saling memandang dengan bingung. Apa yang terjadi? Ya, mengapa Turin dan Duyan berlutut? Mungkinkah operasinya gagal? Tapi itu tidak mungkin. Mungkinkah? Meskipun mereka menang, Ying tidak terlalu cantik. Jadi, keduanya datang ke sini untuk meminta maaf. Hei, itu tidak perlu. Menang saja, dan tidak ada lagi yang penting. Di tengah diskusi di antara orang-orang, Duling dan Duyan tidak tahan lagi. Tidak dapat menahannya lagi, dia mengertakkan gigi dan merasa gugup. Jika ini terus berlanjut, hampir semua orang akan mengangkatnya ke langit, namun mereka berdua tahu betul bahwa semakin tinggi mereka diangkat, semakin sakit pula mereka saat jatuh. Elder, kita dikalahkan. Dari 100.000 tentara, hanya ada lebih dari 10.000 kuda yang tersisa untuk mengikuti kita kembali, kurang dari BR. Mereka berdua selesai berbicara dan menundukkan kepala lagi. Apa? Setelah mendengar ini, tetua itu menatap dengan marah, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah darahnya naik hingga dia merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. 100.000 tentara elit, yakin akan kemenangan, mengapa mereka kalah? Meski memiliki daya tahan yang kuat dan telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dalam banyak hal, ia tetap tidak menyangka operasi ini akan gagal sama sekali. Senyuman para bawahan membeku di wajah mereka, mulut mereka sedikit terbuka dan pupil mereka terbuka lebar. Jika mereka tidak bernafas, mereka seperti membeku saat ini. Butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk bangun dari keterkejutannya, dan para tetua juga duduk di kursi mereka dengan agak membosankan. Dulin, Duyan, kalian berdua dapat dianggap sebagai orang tua yang cakap. Mengapa misi ini gagal? Dengan kemampuan kalian berdua, ditambah 100.000 pasukan, kalian semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kamu seharusnya tidak kamu salah. Anda berangkat, tetapi kami tidak melihat apa yang disebut pertempuran berskala besar. Kami pikir Anda telah berhasil memasuki kota. Bagaimana Anda bisa? Duling dan Duyan melihat satu sama lain, apalagi rekan-rekannya. Mereka tidak mengerti. Bahkan sekarang pun, sulit bagi mereka untuk mengerti. Sial, dengan kekuatan yang begitu besar, kenapa dia kalah entah kenapa. Tetua, kami ditipu oleh tim intelijen. Berita yang diberikan mata-mata itu kepada saya hanyalah berita palsu, kata Turing. Duyan juga buru-buru menjelaskan, mereka jelas bermaksud membawa kita ke kota. Kemudian, untuk mendapatkan kepercayaan kita, mereka sengaja membuka celah kecil. Namun, kecepatan melewati celah kecil itu terlalu lambat. Mereka juga mengatakan di dalamnya musuh telah tiba. Kita telah ditemukan, jadi kita harus mengerahkan orang ke kota sesegera mungkin. Jika tidak, begitu musuh di kota mengetahuinya, rencana kita akan hancur. Tetua itu mengangguk sedikit. Dilihat dari uraian saat ini, kedua orang Turin tersebut tidak ada kesalahan serius yang dilakukan. Lalu apa selanjutnya? Bahkan jika kamu berbaris dengan tergesa-gesa dan disergap oleh Han Sanqian sendiri, menilai dariku, seorang elit di antara 100.000 elit, tampaknya korbannya tidak akan terlalu banyak, kan?
Mereka berdua melihat satu sama lain sejenak. Penuh ketidakberdayaan. Han Sanqian bahkan tidak datang untuk menyergap, tapi kami menghadapi mimpi buruk yang lebih mengerikan. Bab 4950, menonton lelucon. Ya, Han Sanqian itu sebenarnya menempatkan mulut besar kejahatan di belakang gerbang kota, dan orang-orang di dalamnya juga sengaja menciptakan suasana perang yang tegang sebelum membuka pintu. Ini membuatku menunggu sampai gerbang kota terbuka. Para prajurit berbaris maju ke dalam kota. Tetapi masalahnya adalah para prajurit itu tidak benar-benar menyerbu ke dalam kota, tetapi hanya menyerbu ke dalam mulut si pelahap jahat. Karena ada mulut besar di kota itu. Kami terbuka, jadi penglihatan kami sangat buruk. Setelah kami menyadari ada yang tidak beres, kami menggunakan obor untuk menerangi situasi sebentar sebelum kami menemukan petunjuknya, jadi kami segera mundur. Namun, karena kami terburu-buru sebelumnya, tidak ada teriakan dari tentara manapun di dalam, jadi. Setelah mendengar kata-kata ini, situasi seperti bola karet kempes. Ya, 100.000 orang hanya menggores permukaan lebih dari 1 juta orang. Tapi masalahnya adalah mereka adalah elit di antara para elit, dan 100.000 orang hampir terbunuh dan terluka bahkan tanpa menyentuh sehelai rambut pun. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Han Sanqian ini sangat berbahaya. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakan trik ini untuk menipu kita. Ya, tidak ada yang salah dengan penilaian keseluruhan Turin dan Duyan. Mereka hanya membuat keputusan terbaik berdasarkan situasi. Reaksi normal, tapi Han Sanqian menggunakan reaksi normal ini untuk memberi kita pukulan fatal. Ketua, pengintai dari tim intelijen semuanya adalah mata-mata yang telah kita dirikan di kota Yetian selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba mengkhianati kita? Kita akan memilih melawan Han Sanqian. Jika mereka tidak membantu Han Sanqian melawan kita, saya yakin kita tidak akan pernah menderita kerugian sebesar itu kali ini. Cukup. Orang tua itu berteriak dengan marah, kamu berisik sekali. Dia teriak marah, bawahannya tidak berani berkata apa-apa lagi. VDW. Ayang. Lebih tua kesal. Walaupun dia bisa mengerti apa yang dikatakan semua orang, dia benar-benar tidak mengerti mengapa setiap kali dia menarik nafas, bukan hanya nafasnya tidak berlanjut, tapi tetap saja tertahan. Itu hampir membunuh mereka di tenggorokan. Itu hanya 3.000 Han, tapi pasukan berkekuatan 1 juta tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebaliknya, sampai sekarang, itu semakin terlihat seperti tarik tambang. Kirimkan perintah dan berikan surat perintah penangkapan kepada saya untuk semua mata-mata dari tim intelijen kota Yetian. Saya ingin mereka mati dengan mengenaskan. Ya. Adapun Turin dan Duyan, kalian berdua memimpin pasukan untuk menyerang. Bukan saja kalian tidak menang, tapi kalian juga bertindak ceroboh dan pasukan kami menderita kerugian besar. Sialan, seseorang. Ini. Seret mereka keluar. Di luar tenda, penggal kepalanya di tempat untuk menunjukkan kekuatan militernya. Ya. Segera setelah dia selesai berbicara, 4 penjaga pintu bergegas masuk dengan pedang di tangan. Duling dan Duyan cemas dan segera berlutut, tetua, mohon maafkan saya, tetua, mohon maafkan saya. Meskipun mereka berpikir bahwa kegagalan ini pasti merupakan kejahatan serius, mereka cukup beruntung untuk berpikir bahwa mereka adalah orang kepercayaan sang tetua. Dan kegagalan tersebut memang merupakan kejahatan yang serius. Tidak ada alasan lain, jadi mungkin hukuman sesepuh akan dikurangi. Namun siapa sangka jika datang langsung maka hukumannya akan mati. Melihat hal tersebut, rekan-rekannya pun melangkah maju untuk memohon ampun. Tetua, meskipun kekalahan ini memang menyedihkan, kejahatannya tidak seburuk yang terjadi di Turin dan Duyan. Anda harus tahu bahwa akar penyebab pertempuran ini adalah orang-orang di tim intelijen memberontak dan memberi kami informasi yang menyesatkan. Bisa, mereka hanya melemparkan diri mereka ke dalam perangkap. Ya, kali ini kita hanya bisa menyalahkan tim intelijen kita. Mereka jelas-jelas telah memasang jebakan untuk kita. Jika kita ingin membunuh jenderal kita karena ini, maka tidak apakah kamu akan pergi? Membiarkan rencana jahat musuh dihukum. Sang tetua mengangkat matanya dan melirik ke beberapa orang yang meminta belas kasihan. Faktanya, kata-kata mereka memang masuk akal. Namun,
Kekalahan yang terus-menerus membuat para tetua membutuhkan seseorang untuk disalahkan, guna meningkatkan prestise militer dan membuat semua orang mengetahui konsekuensi dari kekalahan tersebut. Tapi meski begitu, apa yang dikatakan bawahanmu masuk akal. Mereka sudah menegaskan bahwa mereka ingin macam-macam denganmu. Jika kamu tetap mengikuti ini dan membunuh jenderalmu sendiri, bukankah ini sama dengan mengikuti keinginan orang lain? Melakukan hal tersebut memang hanya akan membuat musuh menjadi lebih bahagia. Bagaimana dengan itu? Mari kita lupakan saja seperti ini. Tetua itu mendengus dingin, mulai sekarang, semua orang bisa memberiku kekalahan. Semua orang bisa menemukan alasan untukku. Setelah kata-kata itu diucapkan, tidak ada yang berani menjawab. Tapi pada saat ini, suara seorang tentara datang dari luar tenda. Penatuaki, surat terbang telah dikirimkan, dan tanda tangannya adalah Han Sanqian.